Menjelang Idul Fitri, perusahaan pengiriman barang antar kota semakin sibuk. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung dinamika proses pengiriman aneka barang berukuran besar ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Mulai dari motor, sepeda gowes hingga beragam perabot elektronik yang kami rangkum dalam segmen Sehari Menjadi. Ngirim lemari pendingin. Aman, udah biasa. Ntar lu, nunduk. Iya. Mungkin berapa kilo? Berat. Lebaran yang tinggal menghitung hari membuat sebagian besar perusahaan ekspedisi semakin sibuk sebab jumlah pengiriman barang antar kota meningkat pesat. Salah satunya perusahaan ekspedisi muatan kereta api yang berada di Pamulang, Tangerang Selatan. Dalam sehari, ribuan barang beragam ukuran dikirim ke berbagai kota di penjuru Jawa, Bali, dan Madura. Tepat pukul 7 pagi, perusahaan ekspedisi barang yang telah eksis sejak tahun 1972 ini menerima beraneka ragam barang yang rata-rata berukuran besar. Ya, terus. Sini bang, sini bang. Ya. Oke. Kuncinya tinggal aja bang ya. Ya. Nih saya iniin ya. Ya. Nanti di sebelah sana bang ya untuk pendaftarannya ya. Sebelah sana ya? Ya, langsung sebelah sana ya. Terima kasih bang. Selamat datang mirsa di segmen Sehari Menjadi, pagi-pagi yang sangat sibuk. Karena kita akan mulai hari menjadi tugas pengiriman barang-barang besar. Dan motor nih yang paling banyak ya, ratusan per hari. Kita akan mulai. Ini sudah, yang ini nih harus diginiin. Salah satu barang yang tidak pernah berhenti dikirim adalah sepeda motor. Selama momen Idul Fitri kali ini lebih dari 500 unit motor setiap hari dikirim menggunakan kargo kereta api. Angka ini bisa meningkat 30% dibandingkan hari biasa. Ada sejumlah syarat pengiriman untuk menjaga keamanan motor. Spion misalnya harus dilepas agar tidak pecah ataupun patah selama dalam pengiriman. Aman. Kesenggol dikit. Harus tetap mulus. Nanti dikomplain kalau nggak mulus. Aduh, baru memulai hari. Alhamdulillah nggak ganti. Dah, ini aman. Yang paling penting, kosongkan tangki bahan bakar. Ruang kargo yang panas dan tidak jarang berguncang sepanjang perjalanan membuat bahan bakar rawan terpercik hingga mudah memicu kebakaran. Oke, udah habis nih. Udah bang, udah habis ini. Siap, udah aman yang ini ya bang ya? Oke, demi kenyamanan, salah tutup. Nih, terlalu banyak yang dipikirin nih. Dan ditutup dulu. Ini sudah, kuncinya juga kita amankan dulu. Spion sudah dilepas. Dan bahan bakar juga sudah selesai. Ini dipoto dulu nih buat bukti-bukti bahwa motornya seperti ini kondisinya. Jadi pas nyampe, tidak ada komplain. Oke. Tidak lupa foto kondisi motor sebelum dikemas, terutama di bagian-bagian yang sudah lecet atau mengalami benturan sebelum pengiriman dilakukan. Terakhir, agar badan motor tidak tergores selama pengiriman, bubble wrap yang akan menjadi selimutnya. Bubble wrap tidak boleh pelit ya, agar semua bagian tertutup dengan rapi. Kemudian lapisi dengan karton dan ikat kuat dengan tali rafia. Masih kurang, bisa minta ditambah lapisan pengaman ketiga menggunakan karung. For your info, tarif pengiriman motor di Pulau Jawa, Madura, dan Bali dipatok antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 sekali kirim. Ini sudah termasuk biaya pengemasan kendaraan. Ada sejumlah alasan beberapa pemudik memilih mengirimkan motor menggunakan jasa ekspedisi ketimbang membawanya sendiri menuju kampung halaman. Kita di jalan juga takutnya terjadi musibah apa yang kita nggak inginkan sih sebetulnya. Ntar untuk di kampung juga bisa dipakai untuk jalan-jalan lah. Belum sempat beristirahat, kendaraan yang bertugas mengambil beraneka barang dari rumah-rumah pelanggan telah datang. Ini apaan bang? Yang ini adalah barang-barang yang di pick up lah bisa dibilang. Jadi ada yang datang sendiri ke sini, ngirim sendiri ada. Tapi ada juga yang kita ambil. Kayak gitu tuh. Wah nih. Apa bang, lemari pendingin bang ini?
Walaupun pengiriman barang menjelang lebaran didominasi kendaraan roda 2, barang-barang berukuran besar lain juga nyaris tidak pernah sepi. Ngirim lemari pendingin. Memang. Fisik prima wajib dimiliki petugas lapangan yang melakukan aktivitas bongkar muat. Ini di mana, Sebab Bang? barang Atas? yang tidak diangkat tidak jarang memiliki bobot di Sini ya. atas 100 kg. Ini udah. Iya, efektif aja. Kalau ngirim sendiri kan satu makan waktu. Masih ada yang kerja tuh. Kalau ini udah lebih cepet karena kereta aman. Mengukur dimensinya ini nih untuk memudahkan ketika nanti pengemasan di pusatnya ya Bang ya, di Jakarta Gudang. Ini kan lebih kecil nih ukurannya. Atasnya lebih kecil, bawahnya lebih gede ya. Jadi biar kita bisa atur space-nya nih. Kita mat-matin tapi nggak bikin barang jadi rusak. Perlakuan barang-barang besar yang lain juga serupa dengan kendaraan roda 2. Di sini. Kemas berlapis agar barang tetap mulus sampai tujuan. Mulai dari kasur, meja, kaca, sepeda motor, sepeda goes, kulkas, televisi, semuanya siap dikirim. Kalau lagi packing, berasa lagi main game puzzle, kita harus benar-benar naruh yang mana yang berat, mana yang cocoknya di bagian bawah, mana yang mudah sekali rusak, tuh di bagian atas. Mana? Sini sana ya. Yuk. Bentar. Tuh, udah masukin, keluarin lagi. Ah, ketiban. Terus. Jempol. Enggak mau. Yang ketimbang yang mana tadi? Aman, masih pakai sepatu. Oke. Sip, untuk ekspedisi pengiriman yang kali ini seluruh barang-barang yang Jabodetabek, motor maupun yang besar-besar kayak tadi lemari pendingin, itu dikirimnya di stasiun kereta api Jakarta Gudang. Yang ada di Kampung Bandan. Ini nguncinya gimana Bang? Gini ya, gimana? Atas dulu ya? Iya. Nah, tolong kunciin Bang. Oh, siap. Oke, nggak pakai lama-lama, kita ke Jakarta Gudang. Oke, sekarang saya udah ada di Jakarta Gudang. Ancol Jakarta Utara. Truk yang tadi akhirnya sampai juga. Dan ada beberapa truk yang lain yang akan kita bongkar untuk masuk ke kereta. Oke. Barang-barang yang akan dikirim dikelompokkan di satu titik sesuai dengan lokasi pengiriman. Ini untuk mencegah barang tercecer atau tidak sampai di stasiun tujuan. Kalau sendiri nggak bisa ini. Nah, talinya cepet. Nah. Mana Bang? Taruh sini Bang. Yang mau dikirim ya nanti ya, dimasuk barang lagi ya. Barang-barang yang hendak dikirim sudah berada tepat di samping kereta. Tapi kita masih belum bisa melakukan proses muat. Ada beberapa barang yang dikirim ke Jakarta dan harus dibongkar terlebih dahulu. Jadi kalau suasana bongkar ya sebetulnya mirip-mirip. Kalau yang kendaraan Anda yang dikirim dari Jakarta misalkan ke daerah tujuan Anda, ya kalau sampai begini juga. Jadi nggak cuman di sana aja, di sekitar daerah-daerah juga, tapi di kota Jakarta juga masih ada pengiriman. Dalam sehari, proses bongkar muat hanya berlangsung selama 2 kali. Jadi kita harus bergerak cepat nih, agar pengiriman barang tidak mengalami keterlambatan. Harus perhatiin juga ya, ada kode-kode terutama barang-barang yang fragile atau yang mudah untuk rusak. Ya jangan sampai terguncang terlalu kencang dan misalkan ada tulisan up-nya ke atas nih, atau box-nya ke atas, berarti barang di bawahnya tuh ya kalau bisa jangan terbalik. Nanti kalau ada sesuatu dikomplain tentunya akan merugikan kita. Saya pikir motor itu yang paling susah buat dibawa. Ternyata barang-barang lain yang lebih ngep. Aman, slow. Perjalanan memasukkan barang untuk dikirim ke beberapa daerah di Pulau Jawa masih belum saya lakukan. Namun tenaga saya sudah habis terkuras. 60 menit berlalu, bongkaran satu gerbong berisikan beraneka barang milik pelanggan di stasiun kereta api Jakarta Gudang nyaris selesai. Ini berarti kami harus segera melakukan proses muat sesaat lagi. Muat nih. Terakhir, ada satu buah lemari yang harus kami keluarkan.
Tenaga saya habis. Tenaga habis. Ini besi ya, Bang? Bahan bangunan ya? Ampun. Ini cepet lebih nih. Yakin banget cepet lebih. Namun kereta terjadwal akan berangkat sekitar 1,5 jam lagi. Ini berarti saya harus bergegas memasukkan seluruh barang ke dalam gerbong kereta. Ketika gerbong sudah kosong, apakah sudah selesai pekerjaan? Ya, waktunya masuk dong. Nah, nih sisa-sisa tenaga. Adalah hari masih panjang. Udah ini gerbong udah kosong ini. Tidak lama kereta kargo berangkat. Namun tetap akan ada petugas yang berada di dalam kereta untuk memastikan barang dan kendaraan milik pelanggan tiba tepat waktu, termasuk berjaga-jaga bila kereta mengalami kendala dan harus berpindah gerbong. Kalau kereta kendalanya sedang ada kerusakan di perjalanan jalur kereta api, membuat kiriman terlambat. Hanya itu saja. Kapan terjadi terakhir, Bang? Musim banjir, di mana-mana ada musim banjir melewati rel kereta, kita akan terhambat servis kecepatannya. Dalam sehari, satu perusahaan jasa ekspedisi bisa memberangkatkan 20 hingga 35 ton barang. Dan semua tugas berat ini harus dijalankan dengan ekstra teliti dan hati-hati agar tidak ada barang milik pelanggan yang rusak selama pengiriman. Dian Fernando, Dewi Agung Yuldiarto, CNN Indonesia.